untuk berani membaca diri, membaca masyarakat, membaca dunia tanpa berhenti bertanya. Disinilah pentingnya langkah kesadaran. Kesadaran bahwa kebenaran jarang hadir utuh di hadapan kita. Ia sering bersembunyi di antara serpian narasi, di balik cerita yang diwariskan, bahkan di sela-sela propaganda modern. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Entah kita di waktu yang mana melihat serpihan kebenaran. Di dalam bayangan sebuah cermin yang retak, pada setiap serpian ada yang lebih terang, ada yang lebih gelap, dan ada yang tampak asing. Serpian mana yang benar-benar terang menggambarkan kebenaran bayangannya? Apakah kebenaran itu tidak pernah hadir utuh di depan kita? Dalam perkembangannya, arus informasi begitu sangat cepat berlari. Dogma lama yang dulu diterima tanpa tanya, satu persatu mulai runtuh. Ilmu pengetahuan tradisional yang dulunya dianggap mutlak, kini dipertanyakan, digugat, bahkan direvisi. Demikian juga dogma sosial budaya yang diwariskan turun-temurun tentang cara hidup dan peran manusia, bahkan tentang makna kebahagiaan, mulai dilihat dengan kacamata baru. Arus informasi membuat masyarakat lebih kritis. Apa yang dulu tidak mungkin dipersoalkan, kini terbuka untuk diperdebatkan. Namun, di balik kebebasan ini, ada jebakan yang tak kalah berbahaya. Kita sering merasa cukup dengan satu serpihan kebenaran, lalu menganggapnya sebagai keseluruhan. Padahal serpihan itu hanyalah pantulan dari cermin yang retak. Mari kita ambil contoh sederhana. Di masa lalu, ada keyakinan bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Keyakinan ini begitu kuat, bukan hanya karena bukti yang terbatas, tetapi juga karena ia diikat oleh dogma. Namun, seiring berkembangnya pengetahuan dan teknologi, pandangan itu runtuh. Dan akhirnya orang menyadari bahwa bumi hanyalah satu planet kecil yang mengitari matahari. Atau kita lihat dogma sosial budaya yang meyakini peran perempuan hanya sebatas di ranah domestik. Dulu, ini diterima begitu saja sebagai kodrat. Tapi kini, lewat arus informasi, lewat kesadaran baru, pandangan itu mulai bergeser. Banyak orang sadar bahwa batasan-batasan tersebut lebih banyak dibentuk oleh konstruksi sosial, bukan karena kebenaran yang mutlak. Dari dua contoh ini, kita belajar bahwa dogma bukan sekedar kumpulan pengetahuan atau aturan. Ia adalah narasi yang kuat, yang mengikat cara berpikir manusia, dan seringkali membuat kita berhenti bertanya. Dogma memberi kenyamanan, seakan-akan semua sudah selesai dijawab. Tetapi, ketika arus informasi datang menghantam, lapisan kenyamanan itu mulai retak. Namun jangan salah, runtuhnya dogma lama bukan berarti kita bebas dari dogma. Justru seringkali digantikan oleh dogma baru. Kadang dalam bentuk tren ilmu pengetahuan populer yang belum tentu mendalam. Kadang dalam bentuk narasi media yang terasa meyakinkan. Tapi sebetulnya hanya serpian lain dari cermin yang retak itu. Disinilah pentingnya langkah kesadaran. Kesadaran bahwa kebenaran jarang hadir utuh di hadapan kita. Ia sering bersembunyi di antara serpian narasi, di balik cerita yang diwariskan, bahkan di sela-sela propaganda modern. Tugas kita bukan sekedar memilih serpian yang paling nyaman, melainkan berani melihat bahwa setiap pantulan hanyalah bagian kecil dari keseluruhan. Langkah kesadaran bukan mengajak kita mencurigai segalanya, bukan pula menolak setiap narasi, tetapi mengajak kita untuk tetap rendah hati di hadapan kebenaran. Rendah hati untuk berkata, apa yang kulihat mungkin hanya satu sisi. Ada kemungkinan lain yang luput dari pandanganku.
Dengan sikap ini, kita tidak terjebak pada fanatisme buta, baik terhadap dogma lama maupun terhadap narasi baru. Seperti orang yang menatap cermin retak, kita mungkin tak pernah melihat wajah kita utuh dalam satu serpian. Tapi dengan menyadari bahwa serpian-serpian itu saling melengkapi, kita bisa lebih bijak dalam membaca kenyataan. Kita bisa melihat pola yang lebih luas, alih-alih puas dengan jawaban instan. Akhirnya, perjalanan mencari kebenaran bukan soal menemukan satu serpian terbaik, melainkan soal keberanian untuk menyatukan pandangan dari banyak sisi. Karena hanya dengan begitu, kita bisa melangkah lebih jujur. Bukan sekedar mengikuti narasi yang paling nyaman, tapi menyadari bagaimana narasi itu membentuk cara kita berpikir. Langkah kesadaran adalah undangan. Undangan untuk melihat lebih jauh dari serpian cermin. Undangan untuk berani membaca diri, membaca masyarakat, membaca dunia tanpa berhenti bertanya. Terima kasih sudah mampir dan bersama sampai selesai. Seperti biasa, kita uyup kopinya. Sampai berjumpa pada episode berikutnya.